Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-abdul azhar wa yaqut al-ahmar wa nur al-azhar wa sirr al-akbar wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du. Yang sama-sama ulil hormati dan ulil muliakan para alim-alim ulama, para guru-guru agama, para tokoh masyarakat, dan yang ulil muliakan guru kita akhina fillah, yaitu guru kita Guru Sufyan, Guru Himadi, Guru Ijaz, dan seluruh para alim ulama yang berhadir pada ini malam. Marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana di malam yang mulia ini kita bisa berkumpul bersama-sama duduk di dalam Baitullah, di dalam rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita pada ini malam diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mudah-mudahan dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang saleh dan salihah. Mudah-mudahan istri kita menjadi istri yang salihah. Dan mudah-mudahan semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi kita, Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Barusan tadi kita sudah mendengarkan tentang pembacaan manaqib. Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inda zikril awliya'i tanzilu rahmati." Ketika kita membaca manaqib aulia Allah, di situ Allah Ta'ala akan menurunkan rahmat. Cuma apabila orang membaca manaqib, tolong akan jangan bergaya. Mungkin yang di belakang jangan memikir api ya Allah. Apalagi yang di samping di papada kadep tuh jangan berisi di sana ya lah. Guru maka bilang anak pacul untuk memberikan ya Allah. Tapi insya Allah di sini berdatang orang-orang baik, berdatang amin. Indah zikri awliya tanzilu rahmati. Ketika kita mengisahkan orang wali, orang-orang saleh, di situ Allah Ta'ala menurunkan rahmat. Rahmat itu adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Apabila orang itu diberikan rahmat oleh Allah Ta'ala, dikasih sayangi orang tuh, lalu orang tuh tidak ketujuh, tidak senang ya. Ini misalkan orang baru ada di sing latihan ya Allah, nah, baca manaqib, mendengarkan manaqib, ambil baju nah, ada di depan. Mudah-mudahan dengan bacaan manaqib yang dibaca guru tadi lah, mudah-mudahan orang tuh senang. Apabila orang itu dapat rahmat, insya Allah seluruh manusia ini akan senang. Bila orang itu senang, gampang aja kita dalam mencari bini itu ya Allah, yes. Bila orang dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, biar hidup kita kada sugih, biar kita kada bersihan pangkat jabatan yang tinggi, biar kita kada alim orang biasa tapi dapat rahmat Allah, dapat kasih sayang Allah, insya Allah walaupun kita kada ahli ibadah, maka kayaknya apabila mati masuk di dalam surga. Jadi nak kita cari ini rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Duduk di majlis ilmu, mudahan dapat rahmat. Beribadah, mudahan dapat rahmat. Berbini, mudahan dapat rahmat. Apapun niat kita, tujuan kita semata-mata mudahan mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu cari-cari kita kada dapat lagi lah. Jadi bilangnya anak membaca kisah itu baru macam-macam ya halangannya.
Cuma pian apabila hendak mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita mendekati siapa Sayyidul Rahmat, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Diriwayatkan di dalam kitab ini kala ba'du sufiyati, telah berkata oleh sebagian orang-orang ahli sufi. Orang-orang ahli sufi ini orang-orang saleh, orang-orang ahli ibadah. Jadi kan jangan salah menafsirkan, dikira orang sufi, orang wali itu baju buruk, ya Allah. Apa ngarannya baju buruk, salawat buruk, berjalan bertunduk. Nah itu belum tentu lagi. Nang orang nang wali ini belum tentu nang berpakaian nang buruk-buruk aja. Bisa aja nang berpakaian buruk tadi kulir bagawi, ya Allah. Lalu kada kodukar baju. Tapi biar jangan salah menafsirkan juga, orang-orang wali itu yang ulangan nang kayak Ahmad surbannya, ya Allah, janggutnya panjang, nang gamisnya panjang, ya Allah. Belum tentu juga. Jangan-jangan biar nang hadirin nang jadi wali, ya Allah. Kada tahu kita. Enggak, atau guru kita nang mengaji, nggak bisa juga, ya Allah. Kala batu sufiyati, dan telah berkata oleh sebagian orang-orang ahli sufi, orang-orang ahli tasawuf. Ahli tasawuf itu orang yang menjalankan perintah Allah Ta'ala dan senantiasa memelihara batinnya, hatinya daripada sifat-sifat tercela. Jangan bilang orang-orang sufi sembahyang kada, puasa kada, nuntut ilmu kada, itu lain sufi ya. Itu maknanya ada tasawuf, tapi tasawuf ya Allah. Kana rijalun musyrafun ala nafsihi la ya'rifu yawmahu min amsi min ni'matihi bisakari. Ujar orang-orang sufi mengatakan adalah bagiku ada mempunyai keluarga jiran. Seorang jiran ini adalah gaweannya itu musrifun, melipat batas ala nafsi, atas dirinya. Orang ini kada tahu di waktu. Orang sembahyangan kada sembahyang. Orang menuntut ilmu kada mau menuntut ilmu. Orang beramal-amal kebaikan kada sampai hendak empat. Gawean apa mabuknya, menjinit gaweannya. Pokoknya gawean yang kada bagus lah. Tiada mengetahui daripadanya itu, harinya itu daripada sorenya ada tahu, sore malam atau panting mabuk, panting ke warung dia beli, panting maksiat, ada tahu apa-apa gawean. Pisah kali. Jadi gawean itu dalam keadaan mabuknya, mabuk terus. Amun mabuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala itu bagus. Amun mabuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala itu kada bagus. Kayak guru contoh orang yang mabuk dan Allah Taala kan lebih yang tahu lawan Majnun lah. Bu, pinan tahu lah bu yang lawan Majnun, lawan Laila. Ini ada kisah bari kisah si Majnun. Majnun itu bahasa Arab artinya orang gila. Laila itu arah pacarannya. Jadi si Majnun ini kagak dengan terus lawan Laila. Laila, oh Laila, jangan lagunya. Guys, di tengah gurun Sahara mereka berjumpa. Sambungkan bertanya, oh kalian lagi lagunya. Si Majnun ini nang dipikirkannya Laila aja kagak dengan terus lawan Laila. Pokoknya belajar memandang langit, lihat Laila. Belajar memandang jambat, lihat Laila. Belajar memandang makanan, lihat orang soal si Laila. Hendak mengangkat takbir itu agak dengan lawan Laila. Suatu hari si Majnun ini berjalan-jalan sampai ke masjid kadang tadi bahwa di depan Nina orang lagi sembahyangan. Majnun ini awal berjalan aja di depan apa? Di depan orang yang sembahyang. Kau anjir aja si Majnun ini. Besar gila dia si Majnun ini dia ulama fikih. Akhirnya ambil tutong sembahyang dia ulama fikih kayak kabar si Majnun dengan hujah aja. Sudah tutong sembahyangan orang di masjid. Si Majnun nih sembahyang ini tawud tadi kita tawin. Tawud tahu apa yang tawud? Tawud darsan tak boleh kan dia ya Allah. Sudah tutong sembahyang. Ulama fikih ini memarahi orang si Majnun. Majnun,
Apa guru? Kami bungol, kami pintar. Kenapa? Aku tadi pada saat sambayang ikam mau di depan aku sambayang palingus kada tahu aku ikam di nama. Ujar si Bandung, mah, biar ini menyambati mulut gila, menyambati mulut ini kada pintar. Maka tadi pian sambayang, kan sambayang pian aja. Oh iya, jangan guru tadi, aku sambayang. Ujar si Bandung, aku kada tahu. Saya ingatku tadi aku berjalan ke masjid itu, aku ingat tuh, aku itihin, aku pandang tuh ada Laila. Kan ada balik yang tadi gurunya sambayang. Ada piannya sambayang. Tapi kan ingat tahun Allah Ta'ala. Nah ingin dikatakan apa? Nah ingatakan aku di si Bandung. Boleh kamu di Bandung. Aku di bungul lagi kamu. Kurang apabila seorang sembahyang beribadah dan dikatakan itu Allah Ta'ala. Ada aku di jalan si Bandung. Puji aku pada sembahyang. Aku kan ada melihat tahun biar. Dan kemudian apa? Si Laila aja ada di pikiranku. Oh, daripada cintanya di tengah gurun sahara mereka berjumpa. Ya lo mereka kamu tahu mereka siap berangka. Ujar si Bandung, aku kan ini melihat yang tadi gue. Kenapa? Nah Allah lihat hanya ada Laila. Manjir si tuan guru tadi, aku sambayang. Ya Allah, pian sambayang, maka pian melihat tahun ulun, kan dia melihat pian Allah Ta'ala. Berarti pian sambayang sia-sia, baikkan sambayang abiannya. Sahabat si Bandun, siapa Bandun itu orang asing kawan Tuhan. Ada seorang tuan guru diulang aja gitu, tapi tadi ingat ya Allah, lalai. Harap juga si Bandun bilang, itu kisah aja Pak, jangan dituruti. Bila pian kagedangan lawan bini, ya Allah, apa misalnya kagedangan lawan pacar, ya Allah, jangan sampai melalayakan lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bisa orang mabuk cinta. Namun kayak kami ini sudah libas, ya Allah, sudah mencinta pacar. Membadari itu ada mencinta, ada bergandak. Orang menyambat ada orang lain ini berpacaran. Ibu berpacaran karena apa? Berpikirin apa selingkuh, ya Allah. Mas itu. Nah, jadi kisahnya itu apabila orang sudah asik lawan Allah Ta'ala, maka dapat segala-galanya yang lain-lainnya. Makanya ujian Rasulullah berpasan lawan seluruh umatnya. Hei umatku ya Rasulullah, pelihara sembahyang 5 waktu, jaga sembahyang 5 waktu. Nang sugih, jangan tak memelihara harta bagi iman yang punya pangkat jabatan siapapun orangnya, dokter, insinyur, polisi kan, jangan tapi mengatakan jabatan yang lo, jangan mengatakan pangkat apa, pelihara sembahyang 5 waktu dijaga, dipelihara. Saya sama Al-Madani juga nih memelihara sembahyang 5 waktu dan sembahyang Jumat. Jadi orang ini apa melipat batas gawiannya banyak maksiat kepada Allah. Wa kuntu azabahu falam yuqbalu, dan adalah aku memberikan nasihat kepadanya, maka orang ini kadang mau menerima. Kenapa orang ini kadang mau dipadani lagi? Cara ibarat itu apa ngarannya? Ibaratnya ayam itu kepada ayam tuli. Daripada bangatnya, daripada mualnya, ya Allah. Ini orangnya ahli maksiat. Apabila orang ahli maksiat, biar kuat guru madahi, biar minta baju 12 drum, ya Allah. Ada cara drum lagi 12 drum minta baju orang kuat guru, apa? Minta baju gurunya, apa anak ulun dibual banget, ada orang dipadahi pahlawan, ada dipadahi makantam. Nah, dia nak kalau merubah itu, mengada orangnya, nah anak berubah, biar kuitaknya anak memintakan baju. Kawan-kawan guru, kawan-kawan habib, macam-macam aja lah. Atap juga ada mau ampih, kenapa? Ada orangnya menyadari, ya Allah Ta'ala tidak akan merubah nasib suatu kaum, terkecuali kaum itu yang mau merubah nasib akan dirinya. Lalu diberikan nasihat kepada masukan, falam yaqbalu, maka tiada menerima. Ada akum. Amaratahu bitaubati, falam yaqal, dan disuruh kamu bertobat aja, ampih mabuk, ampih ke warung jablay, ampih maksiat, bertobat aja. Maka ada hakun menerima, falam yaqal, ada hakun memperbuat.
Ujian rambutan aku marah sama nikam nakai, aku kasih mau nikam nakai, aku sayang mau nikai, abah supan, mama supan. Nah, kan punya kadar peduli. Sekali kalawasan, alam mata, itu fil manam, wa fil arafah, makami, wa alaihi qulatul qadra min hilalil jannah, ibasul a'zadi. Ibasul a'zadi wal ikram faqatul imami bimanil tahajil martabat azimah wala hadatu yuman majlis sendiri fasamiyatul alim yaqul man salla ala nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa rafa sawtahu wajabat lahul jannah. Manakala orang itu meninggal dunia mati, tiba-tiba ada yang bermimpi melihat di dalam tidur laki-laki yang mabuk, laki-laki yang ahli maksiat tadi, tiba-tiba dia berada di dalam tempat makam-makam yang tinggi, memakai pakaian-pakaian yang hijau daripada pakaian ahli surga, dan memakai pakaian kemuliaan dan diberi pakaian yang tinggi dan pakaian yang mulia. Maka gawirnya maksiat, mabuk, menjinit dan lain sebagainya, sekali mati timbul-timbul ada orang yang bermimpi melihat orang ini kedudukannya, timbul-timbul ada di dalam surga, pakaiannya serabut dewan, pakaian orang mulia. Jadi tadi bingung, maka orang ahli maksiat timbul-timbul masuk surga, apa ini? Lalu ditapoli sumanil tu haji martabatil bimanil tu haji martabatil azimah, dengan apa kamu mendapatkan ini martabat yang tinggi? Maka seorang laki-laki yang ahli maksiat tadi mengata, hadir tu yauman majlis zikir, adalah aku hadir pada suatu hari majlis zikir. Fasamitul alim, maka aku mendengar situan guru itu berpandir. Ujar sidin, man shalla ala nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa, ujar orang alim dan ceramah tadi nah, bersalawat atas Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, warafa sautahu, dan menyanyikan akan suaranya, wajabat lahul jannah, maka wajib bagi orang yang membaca salawat itu masuk baginya akan surga. Sumarafa sekalinya nang ahli maksiat tadi kata umat hadir kadang cuma mandangan jarak jauh, lalu juga umat membaca salawat sanjari-nyarinya ujian nang ahli maksiat tadi, Allahumma sholli ala Muhammad. Apa ada nyari ibu-ibu bersalawat? Ini ibu-ibu bertahan ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Rasulika Sayyidina Muhammad. Kan ada nyari situ ngantuk sama. Ini bila orang itu membaca suara yang nyaring bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumarafa al-alim sautuhu bisalati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengangkat orang alim akan suaranya dengan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa rafa'tu sauti wa rafa'al qaum aswatahum, sekalinya seorang laki-laki yang ahli maksiat tadi mengangkat suara gue, lalu dia membaca salawat juga, Allahumma sholli ala Muhammad. Wa rafa'al qaum aswatahum, sekalinya kaum yang hadir jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada nih nah, bertahan gue membaca salawat, jaring gue, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Rasulika Sayyidina Muhammad. Sekalinya nang mabuk nang tadi nang ahli maksiat empat juga membaca salawat, jaring nggak pulang. Iba itu para lana jami'an fi jalikal yawma fakana nasibi minal maghfirati wa rahmati, maka mengampuni oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kami sekaliannya pada itu hari, dan adalah diriku pada saat itu dalam diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala
diberikan maghfirah dan diberikan rahmat. Anjada ala bihajir nikmati, bahwa didapat atas ini daripada nikmat. Nah, dengan sebab aku berselawat sekali aja sih, dan ahli masih tadi sekali aja aku seumur hidup lah membaca salawat. Siapa membaca salawat nyarin ujar orang alim, Rasulullah mengatakan di dalam hadis ini, siapa membaca salawat nyarin, niscaya orang itu akan wajib mendapatkan syafaat daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekali ujar ahli masih tadi aku membaca salawat beribadah lewat bukan guru atau jamaah yang hadir pada itu majlis, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan aku pakaian yang indah, pakaian yang mulia, dimasukkan ke dalam surga, padahal aku ahli maksiat dengan kemuliaan baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, jadi biar jangan malas bersalawat kepada Rasulullah. Jangan kulir bersalawat. Zikir dibaca, salawat dibaca, sembahyang 5 waktu digawe. Jangan bersalawat hanya sembahyang ada luput. Jangan zikir hanya dibaca, sembahyang ada luput. Awan biar sembahyang terus, biar bahasanya kurang zikir, kurang salawat, karena jadi masalah. Apa yang penting yang ada ibadah di dalam sembahyang pun ada salawat juga ya lah. Cuma yang paling afdal, yang paling bagus sembahyang 5 waktu dibawa, digawe, zikir diamalkan, salawat dibanyaki. Kenapa? Karena apabila orang mengamalkan amalan zikir, amalan salawat, amalan sembahyang 5 waktu berjamaah, ini jemaah amalan yang afdal, amalan yang bagus. Tadi guru anak memberi amalan, pas kali sempat dulu lah amalannya, pas Allah memberi malam ini. Anak lagu biar amalan bu. Nah, boleh ibu-ibu beramal. Barang siapa membaca La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin ada jama wasi'ahu ilmullah. Siapa membaca zikir ini lah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin ada jama wasi'ahu ilmullah, dibaca 4 kali habis sembahyang berturut-turut 4 kali yang baca. Kemudian tak guru mandi kita mengatakan bil ya Allah, siapa membaca amalan zikir la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin ada jama wasi'ahu ilmullah, baca 4 kali berturut-turut sembahyang zuhur atau sampai asar kan. Cuma yang bagus diamalkan imbas sembahyang subuh atau imbas sembahyang maghrib. Bila orang mengamalkan itu 4 kali berturut-turut, sama orang itu membaca zikir 7.777 laksa. Ada zikir rajin kita berzikir apa? 7.000 laksa aja. Nah, itu yang ijazahkan. Ulun mengambil dapat ijazah daripada Habib Abu Bakar bin Abdul Qadir Maulad Dawilah. Beliau mengambil dari guru beliau yaitu Habib Abdul Rahman bin Habib Abdullah bin Mekih. Habib Abdul Rahman mengambil ijazah kepada abah beliau Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Mekih, pimpinan pondok pesantren Darul Hadis Malang. Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Mekih itu mengambil ijazah dari guru beliau Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Mekih di Malang, pimpinan pondok pesantren Darul Hadis. Malakan itu memimpin kawan. Kamu julak nikah, alhamdulillah sudah pengistiqamah. Sidin mengamalkan, sidin pada ulunnya, ulun suruh mengamalkan itu. Insya Allah orang mengamalkan itu duit datangan. Asal begawi. Ya artinya apa, begawi itu ada tapi lama aja, tapi duit datangan, rezeki bagus, bini salihah. Ini jangan bini disuruh bertanapas, jangan. Bini laki disuruh bermasak, jangan. Bila orang mengamalkan zikir la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin ada jama wasi'ahu ilmullah, berapa gurunya? 4 kali. 4 kali kan tapi panjangnya Allah.
Sama kayak dia membaca itu sambil berpajak gitu kawal yang sambil berpuasa ibu-ibu kawal sambil bertatapas kawal amalkan aja sama fadilatnya membaca zikir 77.000 kali. Hah, beda tuh. Membaca zikir la ilaha illallah 77.000. Ajol nonton kan kawal ya Allah. Nah, itu aja 4 kali. Itu amalannya kayaknya insyaallah ambil lawan guru mandi. Kayak ulun menulisakan. Amalan bagus benar. Nah, jadi zikir dibaca, salawat dibaca, sampah yang berjamaah jangan ditinggal. Rumah para masjid ya, kata ke masjid. Kadang juga ya Allah. Ujar Rasulullah SAW berkata, berkata ujar Rasulullah SAW kepadaku, ya Aba Hurairah, wahai Abi Hurairah. Ini kan riwayatnya kan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ausani habibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata diriwayatkan oleh Abi Hurairah, mudah-mudahan meridai Allah Subhanahu wa taala daripadanya, qala berkata ya ausani habibi, mewasiati akan kekasihku yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka Rasulullah SAW berkata kepadaku, Rasulullah bersabda kepadaku, dia Abi Hurairah, ya Aba Hurairah, wahai Abi Hurairah, sallama ajamati walau kunta jalisan fa inna Allah yu'tika bi kulli salatin sawaba 25 fi ghairi jama'atin. Ujar Rasulullah, hai Abi Hurairah, sembahyanglah kamu, salatlah kamu beserta jamaah. Sekalipun adalah kamu itu sembahyangnya dalam keadaan berduduk. Ini misalkan kita ujur dan Tuhan ya Allah, sembahyang ada awal lagi berdiri tetapi kawan kuat ya Allah, uyuh sudah berjalan mundur-mundur ya Allah, makanan banyak makan bubur dan menjadi ruang kubur ya Allah. Sampai yang aja biar turun aja ke masjid, biar dia menggetar, biar dia merayap berjalan, karena jadi masalah yang penting berjamaah. Sekalipun kita ada kawasan bagian berdiri, bila ada kawasan berdiri, penduduknya Nabi, bila ada kawasan duduk berlebah, bila ada kawasan berlebah begini, bila ada kawasan begini berkelantang, bila ada kawasan berkelantang berpejam mata, tapi memberi isyarat ya Allah. Bila ada kawasan juga sambayangkan dia lagi ya Allah, mau benar tak? Artinya apa? Daripada wajibnya sembahyang itu nah, walaupun uyuh, walaupun capek, walaupun kena kawa berdiri berduduk barang Nabi asal sembahyang. Ini apa sembahyang ada tarang-tarangan apa sembayangan palwasi luar duit. Ujar ikam nak ada sembahyang kok. Ikam nak sembahyang tu among tentu masuk surga. Nang sembahyang aja kada tentu masuk surga. Ikam nak ada sembahyang pun pasti masuk neraka ya Allah. Akhirnya apa mengurus sembayangan aja masih uang duit yang berbeda kan bahagia ya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Sekalipun dia Nabi sembahyang tu berduduk kan tetap wajib. Fa inna Allah yu'tika bi kulli salatin sawaba 50 wa isrina fi ghairi jama'atin. Maka orang yang sembahyang berduduk tadi, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan bagi tiap-tiap salatnya itu pahala 25 derajat daripada ketiadaan sembahyang berjamaah. Untungnya dan Tuhan ya Allah, dan Tuhan ini maaf sudah matian ya Allah. Jangan sembahyang lagi, sembahyang bila orang meninggalkan, apalagi masih sembahyang beristilah kali sembahyang. Oh man, benar kan dalam kubur ya Allah. Perbedaan antara orang kafir lawan orang Islam adalah sembahyang, salat. Bila orang sembahyang, salat, orang Islam. Bila ada sembahyang, orang kafir. Perbedaannya di situ aja Nabi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fadlu salatil jama'ati 'ala salatir rajuli wahdahu 25 derajatan." Wafadlu salati tatawwi fil baiti ala fi'liha fil masjidi kafadli salatul jama'ati ala salatil munfaridi. Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
sembahyang berjamaah atas sembahyang laki-laki sendirian itu menempati 25 derajat. Dan kelebihan sembahyang sunat di dalam rumah atas mengerjakannya, tapi mengerjakannya di rumah. Yang paling abdal itu jadi Rasulullah fil masjid, hendaklah sembahyangnya di dalam masjid. Kapan di salatul jamaati ala salatul munfarid, itu kelebihannya sama kelebihannya orang yang sembahyang berjamaah lawan orang yang sembahyang sorangan. Jadi maksud ini hadis adalah orang yang sembahyang berjamaah itu menempati derajatnya 25 derajat. Dan kelebihannya sembahyang orang yang sunat lawan orang yang sembahyang sunat di rumah ataupun orang yang sembahyang sunat di masjid ataupun di musala, kiasnya ialah nah abdal itu kan di masjid sama orang sembahyang berjamaah daripada sembahyang orang berjamaah daripada sembahyang orang yang sorangan. Artinya apa? Bagus di masjid tak kalau daripada sembahyang di rumah ya Allah. Biar kita gawe di sunat sekalipun kita sembahyang di sunat, abdal di masjid pada di rumah kayak gitu. Jadi kita ini para ke masjid sembahyangnya utamakan sembahyang di masjid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afdalus salati inda Allah Ta'ala salatus subhi yaumil jum'ah fi jama'atin." Ujar Rasulullah, yang paling abdal sembahyang di sisi Allah Ta'ala itu adalah sembahyang subuh pada hari Jumat di dalam keadaan berjamaah. Yang paling abdal sudah sembahyang zuhur kan bagus, sembahyang asar kan bagus, sembahyang maghrib bagus, sembahyang isya bagus juga. Cuma walaupun yang lainnya itu berjamaah, isya berjamaah, maghrib berjamaah, asar berjamaah, zuhur berjamaah, cuma yang paling abdal di antara yang lima tadi sembahyang subuh pada hari Jumat ya Nabi. Jadi apa sembahyang Jumat subuh itu apa? Karena ayatnya lain, ayatnya lain, subuh itu panjang, Jumat itu ya Allah. Orang biasanya sembahyang hari Kamis, Senin, Selasa, Rabu itu ayatnya lain. Kadang-kadang waduha alam basrah ya Allah. Ada yang subuh Jumat itu istimewa apa? Surat Sajdah. Ya Allah, alif lam mim. Sambung surangan. Ada apa lagu ini panjang benar. Tanjilul kitabi bir rabbil alamin am yaquluna tara. Yang Allah kamu amun ada orang ada suasana sembahyang subuh Jumat gue. Seumuran kada sempat sembahyang subuh ini kan sembahyang sujud sajadah ya Allah. Sekalinya di Langgar Ulun situ kan ada di pada orang sini di kampung Ulun situ ya juga di Langgar beberapa orang tonton membaca pertengahan ya Allah. Kasih paham lah ya stabirun kan. Sekali itu kan orang kan langsung sujud kalau ada yang kada suami rukuk. Itu kan berlukut orang langsung sujud aja membaca sajadah wajiyah ilahi kalaka samahu. Terus semuanya wasaka samahu wa basarahu bihaulihi wa fatihi patah barang ya Allah. Hasanul Khaliqin ujungnya tadi baca itu ada yang dari tadi imam langsung sujud si makmum ini beruku. Dia bingung kenapa imam ini. Nah, pintar masuk imam ini sampai yang ada berukuan curang ada tahu ya Allah. Asal makmum ini beruku, imam ini langsung sujud langsung naik. Nah, tambah kacau aja dia makmumnya di betul sampai sujud pulang. Kayaknya bersujud pulang baca dua atau kalau duduk acara yang sujud, betul sujud pulang. Imam baca ayat naik dia berdiri. Betul kenapa imam tadi imam sampai subuh 3 rakaat? Hujan sampai subuh 3 rakaat. Seorang kan tahu sembahyang ini sembahyang sujud saja dah. Nah orang bilangnya imam sujud umat juga sujud ya Allah. Bila kadang mau membaca surah sajadah wajil baca subhana rabbil a'la wa bihamdi sama aja. Ini kenapa guru itu kepanjangan gue aja. Nah, ada aja ya Allah. Jadi sembahyang Jumat, Sayyidul Ayyam, Idul Muslimin. Hari Jumat itu adalah hari raya orang yang beriman. Amunnya ada
Oh tasbih, baca Al-Quran, nggak salawat kami baca aja saya banyak-banyak kan. Insya Allah bila orang yang beramal beribadah hari Jumat itu untung, pokoknya untung sudah. Wakala Rasulullah SAW, man adraka jama'ata arba'ina yawman kataballahu lahu bara'atan minan nar. Ujar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memperdekati akan jamaah 40 hari, sembahyang berjamaah terus 40 hari kayaknya. Wah, dulu jangan 40 hari aja, sampai mungkin baru ada turunnya. Kamu lihat juga ya Allah. Orang sudah tahu orang ada materi, berjamaah lagi kan. Supaya apa? Karena bila sudah anak masuk dalam kubur kok, karena kerja lagi apa? Banyak besar amal saleh. Ini apa? Sembahyang kada, puasa kada, jangan kada, mengaji kada. Saya hati jangan sembahyang ya Allah. Ini jangan jadi dunia ada sembahyang. Harus itu sembahyang ya Allah. Payah dulu. Baru sembahyang dulu. Kita tuh walaupun kita nih yang lalu sibuk, walaupun kita tuh kuyuh, walaupun capek, apapun ya Allah, kata aja sembahyang itu wajib. Bila kada mengaji berdosa. Jadi barang siapa yang memperdekati akan jamaah 40 hari, kata Allahu lahu bara'atan minan nar, maka Allah Ta'ala tulis baginya itu kelepasan daripada api neraka. Berarti kalau orang sembahyang ini adalah amalan pembebasan daripada api neraka. Bila orang sembahyang dibebaskan daripada api neraka. Bilanya orang sembahyang selamat daripada sisa kubur. Bila orang sembahyang masuk ke dalam surga. Bila orang kada sembahyang pertama dulu ada bebas daripada alam kubur. Karena orang masuk ke dalam kubur disiksa malaikat. Jadi orang yang wali-wali itu ada dari sembahyangnya. Si Abdul Qadir Jilani bisa dibawa sampai sampai subuh. Berapa? 40 tahun kudu sampai yang bisa dibawa ke sampai yang subuh. Kenapa? Karena orang kada buri, orang beramal baik badan, zikir dibaca orang kul wallahu ahad wal a'udzu birabbin nas. Apa orang kada lapan lagi? Orang amalan Quran, zikir, salawat dibaca orang itu aja orang menjadi wali. Unsur orang ini hendak menjadi wali sampai yang kada tapi aruan belum amian ya Allah nuntut ilmu tapi anda itu jadi jauh benar. Wa baratun minan nifaq, dan Allah Ta'ala lepaskan daripada sifat-sifat orang yang munafik. Nah, bagaimana orang yang munafik kok? Orang yang munafik kok apabila dipercaya jangan, apabila berjanji ikrar. Ya kalau itu orang munafik. Apalagi apabila berkata berbicara banyak pendustanya, banyak berbohong. Jangankan lakinya, kalau keluarganya didustainya, anaknya didustainya, bahaya. Jadi ada kisah orang pendusta. Orang ini pendusta kayak ulak berdua berenak mata ma'anu menimbai lunta mencari iwak atau ulang ke sungai menimbai lunta. Sekalinya nak abah ini menimbai lunta, ditimbai lunta, sekalinya luntanya tersangkut karena kumpul, karena betang lah tersangkut. Sekalinya nak abah tadi baca abur menyelami, menyelami, sekalinya bertimbai lalu aku betang. Bayar naik berdarah. Mak dia nak abah nak. Kenapa? Anu di dalam situ tadi, tadinya kan salah. Ini abah tadi, bercabur, mak ni berlutang orang tadi. Sekali bercabur naik, umur pais 2 biji. Nah, itu misalnya dulu lah. Umur pais. Dapat tuh ada pais 2 biji. Lalu, dia dapat di mana? Di bawah bayi itu tadi nak kayak itu ada orang masuk kami orang berjualan. Padahal nak abah tadi membawa wadah pais ke belakang rumah. Ya Allah tukar di barong, di dalam kantongan. Supaya anak ada minta, lalu di dalam kantung kan dipadahkan lewat anak. Iya apa aja? Iya, mun kayak itu bahaya orang anak juga aja. Sekali nak abah tadi naik kalau dan anak bang bercampur. Sekalinya naik, nah anak tadi
ada bekan tangkap. Beda kenapa mana ikannya? Aku beli ya, nukar pais di pasar situ tadinya ada bayar, pas udah dipukuli orangnya. Benar, abahnya berdusta, ada apa ngarampok sih kalau? Sama ya. Suntik lagi lah, suntik lagi jangan tapi los ya Allah. Ini suntik lagi. Jadi apabila kuitannya berdusta, kan tempat juga kan berdusta ya Allah. Nah, jadi jangan dimanirakan berdusta apa? Karena sifat-sifat orang munafik itu Rasulullah apabila berjanji berkhianat, apabila berkata bohong, apabila diberikan amanah ada sampai nah duit ke 100.000 juga kan tahun Guru Ahmad sekalinya dibawanya ke warung. Orang tadi anak memberi ya kalau sidin ini kanu aku aja deh bapak sidin meminta baju kalau sidin anak sidin itu dari lalu minta baju ini lalu didoakan sidin sekalinya siger nah duitnya 100.000 dimakan kawan Guru Ahmad sekalinya ada sampai kenapa dibawanya ke warung berbulu ini dimakannya berbulu. Nah itu berarti orang itu kada hianat, kada amanah. Orang itu berarti hianat. Bila orang hianat, itu kahianati akan dirinya sendiri. Nauzubillah min dzalik. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sala bardaini fi jama'atin dakhala jannata bighairi hisabin." Ujar Rasulullah barang siapa sembahyang tapi sembahyangnya nang di waktu dingin. Apa sembahyang nang di waktu dingin? Sembahyang nang di waktu ngalih. Apa nang ngalih itu dulunya? Ya sembahyang subuh tadi. Sembahyang subuh itu jangan benar melikur ya Allah. Beli subuh dan ujar kau as-salatu khairun minan naum. As-salatu khairun minan naum. Ini kau bergerakkan. Banyak benar berikan. Harinya hujan dah pulang ya Allah. Begitu pulang nang laki buat aku tahu pulang rumahnya. Pada ini ada dilepas nang ini wajib juga aja nang apa sembahyang wajib. Nah ada nih pohon sabul nih wajib juga harus dibersihin lu rumahnya rumah dia. Dilangai dulu aja. Wajib tuh mendatangi sembahyang di masjid tuh wajib tuh. Bila ada sembahyang mendatangi berusaha. Nah, pilih dia lagi biar ada gue sebab ada wajib dia mendatangi bini wajib juga dan sembahyang subuh berjamaah wajib juga aja. Ini terserah sendiri lah tergantung kebutuhan masing-masing ya Allah. Nah, jadi orang sembahyang di waktu dingin. Bardeni dua waktu yang dingin. Pertama sembahyang subuh, dan kedua sembahyang di waktu asal waktu maghrib kan? Maghrib lah, ini maghrib juga ya. Kenapa? Karena di waktu maghrib tuh bila orang nang lagi begawi-gawi na juhur tuh awiwan kalau datang asar, timbal asar tuh terabad ke kulit sampai ke maghrib tuh bisa sampai ke isya tuh sangguri kita lagi. Nah, jadi orang yang sembahyang waktu dingin, dua waktu dingin, pijamaatin pada dalam keadaan berjamaah. Dahal jannah bighairi hisab, maka orang itu akan masuk ke dalam surga tanpa hisab. Nyamannya amalan masuk surga. Ya berbunyi-bunyi, jangan dulu api. Halo, namanya sebutnya barangnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sayda salatal jamaati kataballahu ta'ala lahu jahiban walajian asara hasanatin wa mahanhu asara sayyiatin wa rafa'alahu asara darajatin." Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida salatal jamaati." Ini hati-hati matiakan lah. Man syahida itu amunnya secara arti, secara makna barang siapa menyaksikan sembahyang berjamaah. Padahal tafsirnya man hadara, siapa sembahyang hadir salat berjamaah, siapa hadir salat berjamaah, kataballahu ta'ala lahu jahabat warajian, siapa hadir salat berjamaah niscaya Allah Ta'ala tulis baginya jahiban pagi warajian kembali
hasanatin 10 kebaikan. Wa maha anhu asara sayyatin, dan Allah Ta'ala menghapus daripadanya itu 10 kejahatan. Wa rafa'alahu asara darajatin, dan Allah Ta'ala mengangkat baginya itu 10 derajat. Nah, langkahnya itu nah, sekali melangkah yang tuh kata ujung sana ke masjid, saya langkah itu pian melangkah ini kan berpakai sampai malam ini ke masjid. Nah ini nah, salangkahnya itu Allah Ta'ala hapus 10 kejahatan, diangkat 10 derajat, diampuni 10 dosa. Nah, jadi yang bagus tuh ya Allah, yang jauh juga di masjid. Nah, padahal jauh guru aja, dan jauh pulang makin kuliah gue aja. Nang para aja kada turun ke masjid ya, lagi nang jauh aja. Sarapnya ya Allah, urusannya tanggung sendiri ya Allah. Jadi orang yang hadir berjamaah, maka Allah Ta'ala tulis baginya itu adalah datang dan perginya itu 10 kebaikan, dan dihapus baginya 10 kejahatan, dihapus baginya 10 kejahatan, dan diangkat baginya itu 10 derajat. Di mana 10 derajat ini nah? Di dunia aja diberi Allah Ta'ala, lagi di akhirat kayaknya. Makanya orang-orang yang kata juga amal ibadah itu ya, ada kayak orang-orang yang awam bang, orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang ahli kebaikan. Di muhagir orang pinadu, orang penyembahyang, ini orang satu juga amal salih, kelihatan. Apalagi orang-orang yang wali, orang-orang yang salih, orang-orang yang alim itu nah, kita bilang kawan sidin ya Allah, kita digawian kada bagus, sidin tuh tahu, sidin melihat. Kenapa? Dilihat sidin muka orang yang maksiat tuh adab benar. Nah, adab benar. Tapi apabila orang penyembahyang, orang ketua juga amal salih, jelas tanah kelihatan ketujuh orang itu memaraki. Nah, mudah-mudahan kita ini dapat hidayah, dapat taufik. Mudah-mudahan kita ini apa katanya menjadi orang yang ahli ibadah, ahli kebaikan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la salata li jaril masjidi illa fil masjidi. Ujar Rasulullah, tiada salat bagi jiran masjid terkecuali sembahyang di masjid. Kasihan guru madi, mana sidin bergerakan ya, mana sidin kamat, mana sidin jadi imam. Mamuk ngomong sidin pulang juga. Jadi tapi insya Allah di sini ya sampai tak keluar mengira jabahnya ya Allah. Sampai tak keluar orang malaikat ya Allah. Subuh ya Allah subuh nah. Jangan kada sembahyang. Sembahyang ayo guru aja tapi setengah 7. Setengah 7 sembahyang sampai kayak guru tapi setengah 7 pas jadi sembahyang duha ya Allah. Ujar Nabi, barang siapa man hafija sofatid duha, barang siapa memelihara sembahyang duha. Sembahyang duha tuh misalkan kadang awal 8 nang abdal tuh 8 nang sebanyak-banyakan 12. Nggih, amunnya orang tuh kawa memelihara sembahyang duha walaupun cuma 2 rakaat, niscaya Allah Ta'ala akan ampuni dosanya sekalipun dosanya itu lebih banyak daripada buih yang ada di lautan. Bila orang mengamalkan sembahyang duha 8 rakaat, maka orang itu kada dimatiakan kecuali orang itu sujud dahulu. Dan karena apabila orang ahli sembahyang duha, bila ia meninggal masuk surga karena pintunya lewat pintu duha. Hanya dulu tahu dulu aja. Ini amalan duha ini biasanya Andika ya Allah. Pak Andika ini ingat dulu sembahyang Andika. Ini orang anak majelis ya Allah. Ini aduh orang hadang nak apa panjangan ya Allah. Ini tawa nih. Begini dikala jangan sakit ya Allah. Ini itu orang terlambat ke majelis. Sembahyang kan. Sembahyang duha, itu kayak gini. Sugih gini ya Allah. Alhamdulillah duit datang surangan. Kali juga sama sini itu. Jadi orang yang sembahyang duha, seabdal sembahyang duha yang digawe oleh Syekh Sa'ban Al-Madani, beliau sembahyang 12 rakaat. Nah, guru lagi juga lagi menggawe dan 12 rakaat. Cobain dulu isuk ya Allah. Cobain biar sekali seumur hidup asal ada 12 rakaat ya Allah. Dan kebiasaan itu ulang paling 2 rakaat ya, 4 rakaat ya. Yang paling abdal itu 8 rakaat, dan paling bagus, yang paling banyak 12 rakaat. Nah, insya Allah mudah-mudahan kawal kita menggawi beritaan ya Allah. Kita sambil berdoa, coba jangan ulang tadi, jangan kada ingat amalan yang tadi.
la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin ada dama wasiau illallah. Baca 4 kali berturut-turut. Nyaman aja itu di wiritan kita ada itu. Bila orang mengambalakan itu sama orang berzikir 77.000 kali kebanyakan. Nyamannya. Kemudian lagi waqala sallallahu alaihi wasallam dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda salatul jamaati rahmatun wa hiya khairun minad dunya wa ma fiha wal jamaatu rahmatun wal firqatu ajabun. Punya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda orang yang sembahyang berjamaah itu adalah rahmat. Bila orang sembahyang berjamaah orang itu dapat rahmat dapat kasih sayang Allah, dapat rahmat Allah. Kenapa? Karena orang yang masuk ke dalam surga itu bukan karena amal, bukan karena ibadah, bukan karena banyak harta bersedekah, tapi orang yang masuk ke dalam surga itu adalah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kayak apa caranya supaya dapat rahmat? Ya bawa sembahyang, ya bawa bersedekah, ya bawa bekerja amal saleh, ya baca selamat, baca zikir dan kebaikan-kebaikan. Itu misalnya orang dapat rahmat. Bila orang dapat rahmat Allah, maka orang itu akan dimasukkan Allah Ta'ala ke dalam surga. Bukan orang masuk surga itu dengan amal. Kenapa? Karena amal manusia, amal kita ini walaupun banyaknya seperti gunung Uhud, kita menggibah orang sekali bisa terbakar amal kali ini lah. Parahnya sudah. Walaupun amal kita, pahala kita misalkan luasnya kayak bumi beserta isinya, tapi kita ketujuh menggibah orang, ketujuh mengucik-ucik kemaluan orang, apalagi ketujuh membuat menyupanakan orang ataupun dengki hasut diri awan orang, bisa hilang amal kita tadi. Nah oleh karena itu masuklah kalian uji Allah Ta'ala ke dalam surgaku dengan rahmatku, dengan kasih sayangku, dengan berkat rahmat Allah, berkat rahmat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa? Sayyidul Rahmat, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salatul jamaati rahmatun, orang yang sembahyang berjamaah itu adalah rahmat, dapat rahmat. Wahia khairun minad dunya wa ma fiha, maka orang yang sembahyang berjamaah itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Orang yang sembahyang berjamaah, woi, coba. Bukan itu. Ibu ini guringan sama. Wahyu putar pak kamera tuh lebih ibunya guring wahyu. Praktis habis. Ini di atas. Cuma 11 deh orang kuringan. Orang yang sembahyang berjamaah itu gue dapat rahmat. Maka orang yang sembahyang berjamaah itu lebih baik daripada dunia dan apapun yang ada di dalam dunia, termasuk isi-isinya tuh nah. Wal jamaatu rahmatun, orang berjamaah pun juga sembahyang berjamaah itu dapat rahmat. Wal barakatu ajabun, orang yang sembahyang surangan-surangan. Tapi ada berarti yang sembahyang surangan-surangan itu berarti tak awal. Orang sembahyang di masjid di habis situ nah. Orang tak awal. Tak awal awal imam kan, tak awal makmum kan. Udah tahu loh ya Allah. Jangan walaupun kita ada masalah harus bermaafan. Jangan sampai 3 hari aja Nabi orang kada bermaafan, orang kada berawan 3 hari aja ya Allah. 3 hari kada bermaafan, dapat apa guru? Nang kada bertaguran begiran nih. Hah? Itu apa ya guru tadi? Bisa kampung kebakar ya Allah. Ada boleh kita tuh kada berdewaan. Badang sandal kada boleh kada berdewaan. Lawan pintuha kada boleh berdewaan. Lawan pintuha dimusuhi. Oh benar, kada boleh itu ya Allah. Pintuha itu sama aja pintuha itu. Jadi orang yang pengaruhnya sembahyang berjamaah dapat rahmat, dan orang yang berpisah maka bilangnya orang tuh surangan sembahyang nyaman benar. Setan mengganggu, jadi setan aku sambil bakatut di bawah mengganggu orang ini. Tapi apabila kita berjamaah bersatu, kita teguh, bercerai kita runtuh ya Allah. Bersatu kita teguh, bercerai, jembrudin kawin lagi jadi jembrudin ya Allah sebenarnya tinggi. Jadi orang yang berjamaah itu mendapatkan rahmat dan lebih baik daripada dunia dan isinya. Apapun yang ada dalam dunia ini, emas, intan, mobil, sarang burung, bini nang bungas ya Allah, kami buncin ya Allah. Tatapnya bagus, orang yang sembahyang berjamaah kada tatap bagus. Kenapa? Artinya kada ada nilainya. Dunia ini kada ada apa-apanya dibandingkan dengan ibadah
orang yang beribadah yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin ini aja yang dapat guru sampaikan. Apabila ada salah, guru banyak-banyak minta ampun, minta maaf lawan pian barata. Nah, untuk pengajian kita malam Sabtu ini karena di danau di Waduk Ulun lah. Itu kayaknya tamu yang akan datang Habib Soleh bin Hamid Mulad Dawilah. Sidin pimpinan pondok Majlis Talim Darul Kutub. Sidin yang datang lawan Syekh Sirat Ahmad, guru Sirat. Syekh Sirat Ahmad yang baru datang dari Kairo lah, Mesir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Amin amin ya Rasulullah wa karim Amin.